Diawali dengan percekcokan kedua ibu-ibu yang memperebutkan minyak goreng. Dari situ Riley mengantarkan anaknya ke bengkel suaminya untuk pergi bekerja. Malam pun tiba. Dengan terburu-buru, Riley pulang mendapati anaknya murung karena tidak ada satupun temannya yang datang di acara ulang tahunnya. Untuk menghibur anaknya, Riley mengajak untuk pergi ke sebuah hiburan malam. Setelah melalui berbagai kesenangan, mereka membeli es krim lalu berjalan menuju mobil. Tiba-tiba, timah panas menghujani mereka. Akibatnya, Riley mengalami hilang ingatan, koma selama 1 bulan. Suami dan anaknya meninggal di tempat. Ketika tersadar, detektif Stan menghampiri Riley, memberitahukan tentang kejadian itu. Saat Stan akan pergi, Riley mengatakan mengingat semua pelakunya. I saw them. Number 3, 4, it's number 5. Hal itu terjadi karena Chris North, suami Riley, diajak temannya Mikey merampok kartel narkoba. Meskipun Chris menolak ajakan Mikey, bos kartel narkoba Garcia menyangka Chris terlibat. It's not worth it, man. I'm out. Stan yang menangani kasus ini diperingatkan Moises agar berhati-hati dan tidak gegabah. You'll only get dead and it won't change anything. Whatever happens with this case, let it happen. Pengacara ketiga tersangka menemui Riley untuk menyuapnya. Hal itu ditolak mentah-mentah oleh Riley. Persidangan berjalan, akan tetapi hukum tidak memihak Riley, membuat ketiga tersangka bebas dari tuduhan dan membuat Riley marah. I see no reason to hold the defendants over for trial. They're fucking killers! Mereka menganggap Riley gila dan akan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Akan tetapi, Riley berhasil kabur. Lima tahun kemudian, scene berpindah pada kejadian aneh. Terdapat 3 orang lelaki yang mati dan digantung terbalik di sebuah kincir hiburan. Ternyata ketiga orang itu adalah tersangka pembunuhan Chris North dan anaknya Riley. You may be thinking what I'm thinking. Polisi beserta anggota FBI merapatkan tentang serangkaian kejadian yang diduga Riley pelakunya. Polisi juga mendapati Riley mencuri toko senjata dan terus menghilang selama 5 tahun. Riley terus berkelana mencari kitab suci, mendapatkan keahlian dan kekuatan untuk membalas dendam, mencari keadilan atas keluarganya. Automatic rifles, high-capacity shotguns. So she spends the last 5 years bouncing around. Di tempat lain, seorang wanita mempersiapkan senjata dan ternyata wanita itu Riley yang bertransformasi menjadi terlihat garang dan ganas. Riley yang awalnya ibu-ibu biasa kini berubah menjadi pemburu orang-orang yang terlibat pada kasus pembunuhan keluarganya. Kini dia berada di rumah seorang hakim yang disuap pada waktu itu. Dia meledakkan si hakim beserta rumahnya. Bukan hanya itu, bahkan semua yang ikut andil dalam persidangan telah dibunuh oleh Riley, seperti jaksa dan lain-lainnya. Corrupt judges. Garcia mendapat laporan tentang kematian ketiga anak buahnya, si hakim dan juga pengacara yang mereka suap 5 tahun yang lalu. Kemudian, Garcia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Riley. Riley kembali beraksi masuk ke dalam toko Pinata, salah satu bisnis tersembunyi milik Garcia. Dia menghabisi penjaga dengan mudah dan membunuh semua orang yang ada di situ kecuali Marvin, yang dibiarkan hidup untuk membuat Garcia terancam. Toko itu juga dibakar beserta semua uang Garcia di dalamnya. Dengan dibebaskannya Marvin yang mengetahui semua tempat bisnis Garcia, dengan pintar menebak kedatangan Riley ke pabrik pengolahan narkoba miliknya dan segera menyusun rencana untuk menjebak dan menghabisi Riley. Ternyata dugaan Garcia benar bahwa Riley pergi ke pabrik mereka. Dengan insting Riley yang sangat kuat, dia menyadari bahwa ini adalah jebakan. Dia berlari dan seketika ledakan pun terjadi.
Stan dan Inman dari kepolisian mencari tempat persembunyian Riley. Mereka menemukan hal menarik bahwa Riley memiliki dukungan dari berbagai sosial media yang mengetahui sejarah kematian keluarganya. Kemudian Inman menemukan kejanggalan pada satu tempat bernama Skid Row yang diduga tempat persembunyian Riley. Suman, there. What's that? You keep the data, right? Inman dan Stan mendapatkan laporan tentang ledakan itu. Mereka menyangka itu dilakukan oleh Riley. Dengan instingnya, Inman pergi menuju Skid Row untuk menyelidiki persembunyian Riley. Catch up. Where are you going? I got a hunch. We didn't talk. Garcia mendapat laporan rencananya berhasil membunuh Riley, akan tetapi Riley lolos dari ledakan itu dengan melewati gorong-gorong selokan bawah tanah. Dia mencuri mobil pengendara yang berhenti dan langsung mengejar anak buah Garcia lalu membunuh mereka berdua. Saat itu juga, Garcia melihat sebuah berita pencurian mobil yang dilakukan Riley. Tidak lama kemudian, Riley berhasil masuk melewati penjaga gerbang rumah Garcia dengan menggunakan mobil kedua orang tadi. Dengan pintar, Riley membiarkan mobil itu terus melaju, mencuri perhatian para penjaga dan menembaki mobil itu. Tembakan para penjaga terdengar Garcia yang langsung bersiaga. Kill the lights. Stay with the ball. Riley dengan mudah membunuh para penjaga, menerobos masuk ke dalam rumah dan menemukan Garcia. Saat dia akan membunuh Garcia, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh seorang anak kecil. Kesempatan itu diambil Garcia menusuk perut Riley 2 kali, lalu kabur membawa anak kecil itu. Tidak lama kemudian, terdengar sirine polisi. Mereka kabur begitu juga dengan Riley yang pergi ke rumah Peg, wanita pada awal cerita tadi. Dia membalut luka tusuk itu menggunakan softtek, mengancam Peg sebagai hiburan, lalu pergi. Burn your house down now, Peg. Squealing Peg. Just kidding. Stan mengikuti Inman yang berhasil menemukan persembunyian Riley. Mereka berencana menangkap Riley di situ. Saat Inman akan pergi melapor, tiba-tiba Stan menembaknya, membuang mayatnya dan senjata api ke dalam tempat sampah. Kemudian melaporkan tempat itu pada Garcia. Ternyata Stan adalah polisi yang disuap Garcia. I know where to find her. Stay where you are. Shit ends tonight. Understood? Dengan terpincang-pincang, Riley menuju tempat persembunyiannya di Skid Row, di dalam gudang. Begitu juga dengan kelompok Garcia yang langsung menyisir setiap sudut tempat itu untuk mencari Riley. Salah satu anak buah Garcia menemukan jejak darah Riley dan langsung melaporkan hal itu pada tangan kanan Garcia, Cortez. Riley menyadari kedatangan mereka menjatuhkan lemari tepat mengenai orang itu, merebut senjata dan sebuah bom yang dipasangkan di bawah tubuh orang itu. Ledakan terjadi saat Cortez tanpa sengaja mengangkat pemicu bom. Dengan cepat, Riley menembak Cortez dan 2 lainnya lalu pergi keluar mengintai Garcia dan mengancamnya menggunakan walkie-talkie. Or so help me God, I will kill every single. Get out of here. Leave these people. Di tempat lain, Lee menelpon Inman. Di saat itu, Riley mendengar suara dering handphone dari dalam tempat sampah. Riley melihat tubuh Inman dan mengambil handphonenya, kemudian menyiarkan secara langsung yang terhubung dengan acara berita. Moses melihat siaran itu di televisi. Di sana Riley mengungkapkan Stan adalah pengkhianat dan juga posisi mereka yang terdapat Garcia. Motherfucker. You see, that guy is a dirty. Garcia menyandra salah satu orang di situ untuk memancing Riley keluar dan menyerah. Di tempat itu Riley disebut malaikat pelindung karena dengan adanya dia, tempat itu menjadi aman dari kejahatan. Kini dia kembali menyelamatkan Maria yang disandra dan menyerahkan dirinya pada Garcia. Di tempat lain, polisi dengan cepat menuju lokasi itu. Here I am. Okay. I knew you'd save me. I knew it. Garcia memukulinya. Dengan sengaja, Riley meledek Garcia untuk mengulur waktu. Garcia terus memukul Riley sampai terpental ke tempat sampah. Tidak lama kemudian, polisi datang. Garcia mendengar Stan berteriak, kemudian dia menembaknya lalu pergi. Begitu juga dengan Riley. Setelah menemukan senjata yang dibuang Stan, dia pergi mengejar Garcia.
Riley berhasil mengejar Garcia, memukulinya lalu merebut senjatanya. Di saat Riley akan menembak Garcia, polisi Moises datang. Dia meminta untuk tidak membunuh Garcia. Hal itu diacuhkan Riley yang langsung menembak mati Garcia. Diikuti dengan tembakan polisi kepada Riley, akan tetapi dia berhasil kabur. Moises mengetahui kemana Riley kabur. Dia langsung pergi menuju makam suami dan anaknya Riley, dan ternyata benar, Riley berada di situ. Moises membawa Riley ke rumah sakit yang mengalami luka parah di sekujur tubuhnya. Pro dan kontra datang dari berbagai media, apakah Riley pahlawan ataupun penjahat. Di akhir cerita, Moises menjenguk Riley di rumah sakit sebagai rasa terima kasihnya telah mengungkap polisi korup dan menangkap gembong narkoba Garcia. Dia memberikan kunci borgol untuk Riley kabur. Tamat. Ending yang menggodakan.